Penyebabnya itu adalah karena wahyu itu berhenti turun. Wahyu tidak turun dalam sekian lama, kemudian Ya. Muhammad mencoba ingin bunuh diri. Sebentar, saya kasih hadisnya dulu ya. Saya tampilkan dulu hadisnya. Oke, saya balik ya. Ini diakui oleh ulama-ulama ya, tapi ya memang banyak orang Islam kan nggak ngerti agama Islam. Ini baik, Ya bang, sambil belajar saya bang, supaya baik, tahu. baik. Saya senang kalau ada Muslim mau belajar gitu loh. Nih ya, ini hadisnya nih. Ini Arabnya ya. Kita bacakan ya nih. Az-Zuhri berkata, Urwah memberitahuku dari Aisyah. Semoga Allah meridhoinya. Yang berkata bahwa wahyu terhenti untuk beberapa waktu hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Menurut kabar yang sampai kepada kami, sampai pada titik kesedihan yang membuat beliau berkali-kali pergi karena ingin bunuh diri dengan cara melompat dari puncak gunung. Nih, ini riwayat Ya. Muslim ini. Jadi menurut literasi ini saya simpulkan bahwa Muhammad mengalami depresi mental. Muhammad mengalami semacam gangguan mental dia. Setuju? Ya karena saya baru dengar, jadi ya masih meragukan sih. Baru dengar. Iya. Karena gini Bang Edis, Baik. yang kami pahami, yang saya dengar itu Rasul itu nggak pernah sedih. Ya, makanya kan saya bilang Bang, di channel ini saya sering berkata begini. Kalau kalian nonton channel saya, banyak hal-hal yang kalian tidak pernah dengar di pondok pesantren. Ya. Banyak hal-hal yang kalian tidak pernah dengar di ceramah-ceramah kajian subuh, di ceramah Trans TV. Kalian nggak pernah dengar. Karena selama ini disembunyikan. Terus gini Bang, saya kan memahami Al-Quran itu nggak ada kontradiksi, tapi di lain apa waktu pernah dengar Bang Edis itu bahwa Al-Quran ini sangat kontradiksi dengan ayat yang lain gitu. Baik, mau saya kasih satu contoh kontradiksi dalam Al-Quran? Ya betul. Baik, Mana yang bertentangan? baik. Oke. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu berbahasa apa? Bahasa Arab. Oke. Kalau berbahasa Arab, artinya tidak ada satupun kosakata yang tidak memiliki artinya, betul? Artinya semuanya sama artinya gitu atau Saya gimana? kasih contoh. Bang, kita ini manusia. Ya. Menurut Bible, ya, ada banyak sekali bahasa di muka bumi ini. Ada ribuan, puluhan, bahkan jutaan kosakata di muka bumi ini. Setuju? Ya. Ada nggak satu kosakata yang tidak punya arti? Kosakata punya arti, Pak. Baik. Artinya semua kosakata ada artinya. Ada. Coba, kalau saya ngomong begini. Bang, tungkriung abrokutur bang. Itu bahasa apa? Nah, nggak tahu kan? Karena tidak ada artinya. Tidak ada satu kosakata yang dia tidak punya makna. Ya kan tergantung bahasanya itu. Bahasa apapun, Bang. Maknanya itu bahasa kacau. Iya, bahasa kacau. Jadi, selama kita jadi orang Indonesia, tidak ada orang Indonesia yang ngerti tungkriung itu apa. Anda tahu tungkriung itu apa? Nggak tahu kan? Ya Bang Sama, Edis, saya juga Bang nggak Edis tahu. yang tahu. Bang Saya Edis juga yang nggak tahu. mungkin. Baik. Nggak tahu. Al-Quran Itu mengklaim, kosakata asal berarti. ya itu bahasa asal, nggak ada artinya. Ya, Iya. baik. Kalau Quran asal enggak? Kalau Nah, Quran saya asal. akan tunjukkan. Saya akan menunjukkan satu statement Al-Quran yang bertentangan dengan statement Quran lainnya. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan fungsinya, maksudnya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab adalah supaya kamu memahaminya. Mau saya tunjuk ayatnya atau percaya saja? Ya, karena waktu itu yang menerima wahyu kan orang Arab. Kalau yang menerima wahyu orang Indonesia mungkin bahasa Indonesia. Baik. Tujuan Al-Quran dibuat dalam bahasa Arab supaya orang paham. Betul? Ya waktu pertama
turunnya kan di sana. Baik, saya bukakan saja ayat Qur'annya ya. Iya. Saya tunjukkan Qur'annya. Surat Yusuf ayat yang kedua ya. Saya akan tunjukkan apa maksudnya Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Saya tampilkan ke depannya Bang ya. Saya balikkan. Nih. Dikatakan di sini, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Ingat, saya garis bawahi, saya bold. Agar kamu memahaminya. Sudah? Iya. Baik. Kamu itu siapa? Yang Kamu dimaksud? di sini adalah orang-orang yang menerima Al-Quran ini, yang Quran sampai kepadanya ini. Pertama kepada Muhammad berarti ya? Ya, tapi di sini bukan hanya kepada Muhammad. La alakum, kum ini jamak dia. Kalau la alaka, ya itu satu orang. Tapi ini la alakum, oke? Iya. Oke, baik. Sekarang saya akan tunjukkan satu ayat, ya. Saya akan tunjukkan. Ini Bang ya. Oke, Anda tahu ini apa? Kaligrafi bang. Ya, ini ayat Quran nggak ini? Oh ya kalau tulisannya AL itu ya. Dan mim. Alif lam. Mim ya. Oke, alif lam mim. Bang, ini ayat Quran bukan alif lam mim ini? Alif lam mim ya itu biasanya di awal-awal surat gitu. Ya, alif lam mim. Coba saya tanya, tujuan Al-Quran diturunkan supaya kamu memahami, betul? Ya. Oke. Coba, ada nggak orang Islam yang paham ini? Nah itu perlu konteksnya belajar dulu sih. Kalau saya nggak memahami. Nggak memahami. Berarti klaim Al-Quran itu menjadi dusta nggak? Karena nggak ada satupun orang Islam yang paham ini, Bang. Lo tahu Bang Edis? Karena tadi disebutkan, kami turunkan Quran kepada kalian dalam bahasa Arab, la'alakum takilun, supaya kamu memahaminya. Ternyata tidak ada satupun orang Islam yang memahaminya. Dan itu dikonfirmasi oleh Al-Quran. Saya tunjukkan ayat konfirmasinya, bahwa tidak ada orang Islam yang paham itu. Nih, di dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-7, ya, saya tunjukkan. Benarkah tidak bahwa Al-Quran sendiri mengkonfirmasi? Nih, perhatikan. Ini Ali Imran ya, ayat yang ke-7 ya. Nih, apa dikatakan di sini? Dialah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Tahu nggak Anda pengertian mutasyabihat? Iya. Mutasyabihat itu nggak ada yang ngerti. Ya itu konteksnya begini Bang. Jadi Allah itu menunjukkan suatu ayat. Ada yang bisa dipahami. Ada yang belum bisa dipahami secara langsung gitu. Bukan Bang. Mutasyabihat ini memang tidak ada yang mengerti takwilnya. Nih saya bacakan ayat selanjutnya ya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengerti takwilnya melainkan Allah. Nggak ada Bang yang mengerti takwilnya. Nggak ada. Makanya orang-orang yang suci itu dia akan mendekatkan kepada Allah dan yakin. Jadi manusia dikasih akal pikiran itu supaya memahami Bang. Bukan. Anda nggak maksud yang saya maksudkan. Begini Bang Pardino ya. Ya coba gimana? Maksud Al-Quran diturunkan supaya orang itu paham atau mengerti. Betul? Ya betul. Tetapi faktanya banyak orang Islam atau seluruh orang Islam tidak mengetahui ayat-ayat tertentu. Setuju? Ya. Ya. Bahkan Allah sendiri mengomentari Al-Quran.
di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang tidak diketahui atau mutasyabihat, yang tidak seorang pun mengetahui maknanya. Terus buat apa bang itu diturunkan? Bukankah itu bertentangan dengan statement yang satunya? Jadi gitu bang, kenapa ada aja pertentangan di umat Islam? Jadi emang orang Islam itu kan harus memahami bagaimana syariat, hakikat, makrifat itu kan ya supaya ya gitu ada suatu ayat-ayat yang emang harus dipahami secara mendalam gitu. Saya kasih lagi satu contoh ayat di dalam Al-Quran yang orang Islam nggak tahu itu apa. Coba apa? Surat Al-Kahfi, kalau cuma satu nanti Anda nggak ini ya. Al-Kahfi ya. Al-Kahfi ayat yang ke-8. Saya tunjukkan kepada Anda bahwa Al-Kahfi artinya gua ya. gua, ya. Oh iya iya. Oke, ayat yang ke-9 maksud saya Bang ya. Nih, saya tampilkan lagi. Ini ada yang saya bilang tadi tungkriung itu tadi. Ada kosakata di dalam Al-Quran yang orang Islam itu nggak tahu itu apa. Iya. Hanya orang-orang tertentu kali bang, bukan semuanya. Nggak tahu Bang, orang Islam nggak ada yang tahu. Coba ya, surat Al-Kahfi ayat yang ke-9. Apakah kamu mengira bahwa Ya. orang-orang yang mendiami gua dan dalam tanda kurung mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Saya tanya sama abang Bang, Iya. rokim ini apa Bang? Rokim itu catatan. Dari mana Anda tahu ini catatan? Wah. Coba, orang-orang yang mendiami gua dan mempunyai catatan. Itu ayat kacang goreng ibaratnya bang. Kalau bagi saya tapi nggak tahu yang lain. Oke, sekarang saya tunjukkan ya Bang ya. Anda bilang catatan ya, baik. Nih ya. Saya Ya senang tunjukkan. juga saya berdiskusi dengan Bang Adis ini paham juga. Baik. Banyak yang Saya kita baca tafsirnya apa arti rokim itu. Bentar ya. Apakah pengertian rokim? Baik. Ini menurut salah satu tafsir rokim itu yaitu kitab. Yang di dalamnya tertulis nama-nama kisah-kisah mereka. Oke. Kitab ya. Kita lihat yang lain. Apa arti rokim? Ad-Dahak berkata, Kahfi adalah gua yang ada di lembah dan rokim adalah nama lembah itu. Coba, satu bilang nama kitab, satu bilang nama lembah. Mujahid berkata, Ar-Rokim adalah nama kitab yang diletakkan di dalam bangunan. Sebagian ulama berkata bahwa Rokim adalah lembah yang padanya terdapat gua. Ali bin Tolhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rokim adalah sebuah catatan. Said Jubair berkata Ar-Rokim adalah sebuah prasasti yang tertulis dalam sini dan seterusnya. Ini banyak bang, ada yang bilang nama anjing, ada yang bilang nama kitab, ada yang bilang nama desa, ada yang bilang nama desa, nama lembah. Nih Ar-Rokim merujuk kepada wazan fa'il yang maknanya adalah tertulis. Nih terus dikatakan sebagaimana dikatakan terhadap orang-orang yang terbunuh qatil dan orang-orang yang terluka disebut jarih, hanya Allah lah yang mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Nggak dipersulit sih bang. Bukan, gini, yang saya maksud begini bang. Gini, saya balikan dulu ya. Gini, saya tampilkan dulu wajah saya, bang. Kita udah lama ngobrol dalam bahasa Indonesia. Kalau kita ketemu satu kosakata, contoh, kita baca nih ya. Budi pergi ke pasar membeli kue. Ada nggak kita yang berdebat? Menurut Parminto, kue adalah jenis begini. Menurut ini, kue adalah ini. Jadi, kita semua tahu apa itu kue. Ketika kita menemukan sebuah kosakata, tidak ada orang Indonesia yang menurut pendapat si Anu, ini kata ini artinya ini, menurut si Fulan kata ini artinya ini. Pertanyaan saya begini, kenapa
Kalau bahasa itu memang betul-betul bahasa Arab, kosakata Arab, kenapa kok menurut si Udin artinya ini? Menurut si Fulan artinya nama anjing. Menurut itu menjadi satu indikasi bahwa kosakata itu sebenarnya tidak dimengerti apa artinya. Berarti nggak tahu tujuannya, Bang. Sebenarnya itu kan dikonfirmasi oleh ayat Quran yang Jadi lain gini. yang saya tunjukkan tadi di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak seorang pun mengerti maknanya. Jadi kalau orang yang punya pemahaman kitab yang benar gini, Bang, ibaratnya kan cahaya. Orang yang ada cahaya, dia mau bahasa apa aja, dia akan ngerti arahnya. Oh ini, arahnya ke sini gitu, Bang. Mudahnya begitu. Tapi kalau dia berjalan dalam kegelapan, emang dia masih meraba-raba. Dikasih pemahaman seperti apapun, dia nanti pemahamannya akan beda-beda juga, akan lain-lain. Itu ke sana arahnya. Oke. Ngerti nggak? Oke, gini saja. Kalau begitu Anda akui nggak ada kosakata dalam Al-Quran yang tidak dimengerti oleh satupun orang Islam? Ya mungkin ada juga sih, karena nggak semua orang mungkin memahaminya. Oke, adakah orang yang mengerti Arahnya arti itu Alif Lam Mim? sebenarnya tahu, tujuannya tahu. Oke, adakah orang yang mengerti arti Alif Lam Mim? Kalau saya sendiri belum memahami, tapi pernah saya dijelaskan di pengertian dari huruf-huruf itu, gitu. Mengarahnya itu sebenarnya kepada sebuah petunjuk. Apa Alif Lam Mim? Petunjuk apa yang didapatkan dari Alif Lam Mim? Ya maaf kalau saya di sini kan penontonnya hampir 30.000 ya, takut saya menyalahkan ini apa pemahaman Oke gitu. lah. Baiklah. Jadi gini Bang. Coba Anda tahu nggak? Pasti orang Islam tahu bunyi ayat ini. Zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin. Pernah dengar ayat itu? Iya, Pernah dengar? iya. Oke, apa artinya? Ya, inilah kitab, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Sekarang saya tanya, apa pengertian keraguan? Itu meyakinkan. Oke. Tidak ada Oke, ada kepastian, betul? ya, Ada kepastian, betul? ada kepastian. Oke. Contoh. Di manakah Budi hari ini? Nggak tahu. Entah dia lagi di pasar, entah dia lagi ada di rumah. Ketika tidak ada jawaban atau ada absentia di dalam pikiran, tidak tahu itu apa, maka itu adalah keraguan, betul? Kalau belum pasti kita memahami berarti Keraguan, betul? ya. Oke. Anda tahu Alif Lam Mim? Alif Lam Mim, yaitu tadi huruf. Ya, Anda tahu apa itu artinya? Ya. Kurang paham. Tidak tahu. Berarti Anda memiliki keraguan nggak? Maksudnya dari Alif Lam Mim itu. Coba saya ulangi lagi ya. Saya Ya, berharap dari Alif ada Lam Mim seorang itu muslim saya yang masih mau meragukan. jujur. Saya ulangi. Ya. Quran mengklaim Zalikal kitabu, inilah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi Ya. orang-orang yang bertakwa. Iya. Oke. Al-Quran mengklaim tidak ada keraguan padanya. Sementara Anda memiliki keraguan padanya. Apa keraguan yang Anda miliki? Anda tidak tahu jawaban. Anda tidak tahu maksud yang dimaksudkan dalam Al-Quran tersebut. Contoh, Alif Lam Mim. Apa itu Alif Lam Mim? Anda tidak tahu. Tapi kan bukan Quran itu, Bang. Alif Lam Mim bukan Quran. Bukan, itu cuma kata aja, kata yang ada dalam Quran. Jadi bukan Lalu Quran yang dimaksud secara- Al-Quran? secara utuh gitu. Jadi gini, yang namanya Quran itu kan pertama dia ada judul, terus ada pendahuluan, terus ada penutup. Oke, Yang baik. semua itu Oke, isinya kalau Ali Imran ayat ke-7 itu Al-Quran bukan? Ali Imran surat Ayat? Surat Ali Imran ayat yang ke-7 itu Al-Quran bukan? 7 ayat Al-Quran. Al-Quran. Iya. Ayat Ayat itu Al-Quran. berkata, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Tahu mutasyabihat Ya. itu apa? Ya. Apa mutasyabihat? Belum.
Ambigu harus bang, itu sengaja nggak diterjemahkan. Makanya penerjemah Qurani kadang-kadang juga kata-kata tertentu nggak diterjemahkan. Arti mutasyabihat adalah nggak jelas atau ambigu. Nah, tahu nggak pengertiannya Bang Edis? ambigu nggak jelas, keraguan-raguan, nggak ngerti kita itu apa. Pemahaman dari ayat itu larinya kemana gitu, intinya tahu nggak? Oke, gini aja dah, kita pelan-pelan dah. Yang ngomong itu siapa? Yang menyampaikan Nabi Muhammad. Atau Ya, ini Muhammad kan disampaikan dari orang lain, betul nggak? Ya, Muhammad dapat dari mana? dari wahyu, Dari wahyu. Siapa yang mengucapkan wahyu itu? malaikat, Malaikat dapat dari mana? dari Allah. Oke, jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang ambigu, betul? Bukan ambigu, mutasyabihat kali. Mutasabihat itu bahasa Arab, Bang. Ya, Kita boleh kita lah, boleh. kasih lihat. Mutasyabihat adalah, saya balik dulu kamera saya ya. Ini kan nggak diterjemahkan ini mutasyabihat ini apa. Baik. Apakah arti mutasyabihat? Kita lihat ya. Bentar. Oke, sudah lihat ya? Ya, coba Mutasyabihat adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang samar, sulit dipahami. Hanya Allah yang mengetahui. Nah, di dalam surat Ali Imran tadi, saya tunjukkan ya, Ali Imran ayat yang ke-7. Nih. Ali Imran ayat yang ke-7. Nih. Perhatikan. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Yang ngomong bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mutasyabihat atau samar atau ambigu, siapa? Quran itu sendiri Iya, siapa yang ngomong? dari Allah. Nah, berarti Allah ngomentarin Al-Quran sendiri, betul nggak? Ya. Iya, Allah ngomentarin Al-Quran. Di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang ambigu. Sementara Allah yang sama berkata di dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Nih, saya tunjukkan. Yusuf ayat yang kedua. Perhatikan. Nih, di sini dikatakan apa? Nih. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu berupa Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Tapi Allah besok ngomong lagi, di dalam itu ada ayat-ayat yang kamu tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin Allah menurunkan ayat biar bisa dipahami, tetapi di detik yang sama Allah bilang di dalam itu ada ayat-ayat yang nggak bisa dipahami. Jadi Itu sama saja yang begini, Bang, dimaksud sama saja begini. kontradiksi ya. Itu sama-sama aja begini loh, begini. Oh ya. Ya. Kamu, saya kasih tulisan dalam bahasa, contoh saya ngomong sama, misalnya Anda orang Jawa misalnya, nggak ngerti bahasa Indonesia misalnya. Kamu saya kasih tulis dalam bahasa Jawa, supaya kamu bisa memahami. Tapi saya bilang, tapi di dalam ayat tersebut ada ayat-ayat yang nggak bisa kamu pahami. Jadi gini Bang, ayat Allah itu kan ada yang tersirat, ada yang tersurat. Nah itu yang perlu dipahami. Kalau yang tersurat mungkin bisa dibaca, tapi yang tersirat itu emang harus dipahami dengan pola pikir. Al-Quran yang tersurat nggak? Memahami. Gimana? Yang dalam Al-Quran itu tersurat nggak? Ada tersurat ya. Oke, Alif Lam Mim tersurat? Tersurat. Oke.
Tidak bisa dipahami? Kalau untuk saya belum. Coba Mungkin siapa kalau orang yang Islam yang ahli, paham alif lam mim? yang ahli bahasa mungkin ada kali. Nggak ada bang Saya orang belum Islam yang baca. paham alif lam mim. Nggak ada. Nggak ada. Ya, Kalau ada berarti tidak ada satupun ayat yang mutasyabihat. Sedangkan Allah bilang, Allah sendiri sudah ngomong di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak seorang pun mengerti maknanya. Kalau ternyata semua ayat dalam Al-Quran dimengerti, berarti ayat ini malah jadi bohong. ya itu Oke lah bang, sebenarnya mungkin Bang Edis juga masih jangan ragu sih, dipaksakan jadi lah ya, karena iya, Anda Bang Edis juga masih ragu, jadi jangan terlalu diekspos lah kayak gitu. ya. Jadi makanya saya bilang, sebenarnya kalau Anda ingin mencari kontradiksi dalam Al-Quran itu banyak. Banyak kontradiksinya. Itu Kalau hal-hal pemahaman yang saya gini sih Bang, bahwa tafsirul ayat itu bil ayat wa tafsirul ayat bil huda. Jadi kalau kita memang mau menafsirkan ayat supaya benar-benar paham, itu kan kita harus memaknai dengan ayat yang lain. Kalau Bang Edi sudah mengatakan kontradiksi, itu nanti mematahkan Bang orang-orang yang mau belajar Quran. Gimana? Oke. Baik, saya mau tanya lah yang sederhana yang atau yang kayaknya dia mau yang bentuknya eksak-eksak aja. Contoh, dengan apa Allah menciptakan Isa? Isa. Menurut Ya Al-Quran? kalau secara global ciptaan manusia itu kan dari tanah, Ya, saripati dengan tanah. berfirman. Hmm, ada emang ada. Oke, Allah menciptakan Adam dengan berfirman atau dengan membentuk sebuah apa dari tanah. Pokoknya ada catatannya sih dalam Al-Quran sebagai petunjuknya ada. Menurut Al-Quran, Allah menciptakan Adam dengan berfirman jadilah lalu jadi. Ternyata di dalam Al-Quran Allah tidak menciptakan Adam dengan cara yang demikian. Oh iya, gimana Bang? Menarik ini, gimana coba? Menurut Al-Quran Allah itu meniupkan ruhnya sehingga dia menjadi hidup. Tapi Yang dimaksud, menurut Al-Quran katanya nggak seperti itu. Diciptakan jadilah maka jadi. Itu sudah salah satu pertentangan dalam Quran. Kasih contoh nih. kenapa Bentar bisa ya. begitu? Itu menunjuk satu objek yang sama atau beda? Sebentar. Saya tunjukkan ayatnya dalam Quran ya. Bagaimana proses penciptaan Adam menurut Al-Quran. Perhatikan ya. Saya balikan. Itu ada di dalam Quran surat. Nih. Duh, sorry agak buram nih. Kelihatan ya Bang ya. Ya, coba bacain aja. Surat As-Sod ayat yang ke-72. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan sujud kepadanya. Ini penciptaan Adam, Bang. Ya. Jadi setelah Adam itu dibentuk, kemudian ditiupkan ruhnya Allah itu, lalu Ya. disuruh sujud semua kepada Adam itu. Ya kan? Jadi ini ajaran penyembahan manusia nih dalam Quran. Kalau Bang Edis tahu nggak ruh itu apa? Kita jangan bahas yang ruh dulu, Bang. Kita bukan Oh itu iya pokok iya. bahasan Iya. kita. Yang Iya, kita boleh. bahas di sini nih, ya. Ini dikuatkan lagi oleh hadis nih. Setelah Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam, hingga ketika ruh itu sampai di kepalanya, Adam pun bersin dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu jadi contoh yang baik itu, alhamdulillah. Nah, artinya penciptaan Adam bukan dengan cara jadilah maka jadi, betul? Ya, boleh, boleh. Tapi menurut ayat Quran yang lain, saya tunjukkan. Ya. Semisal penciptaan Adam nih. Bentar ya.
Saya tunjukkan ayatnya. Itu ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke 59. Apa dikatakan di sini? Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah ialah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan dari Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman, jadilah. Maka jadilah dia manusia. Gak ada jadilah dia manusia menurut ayat Quran yang lain. Menurut Quran ayat yang lain, bukan jadilah engkau manusia, enggak, tapi ditiupkan ruh. Tapi menurut di sini jadilah, maka jadi. Ini yang mana yang benar? Yang benar itu yang bisa memahami, Bang Edis. Kalau nggak bisa memahami ya kontradiksi. Berah. Ya, jadi gini, konsep ruh di situ kan, konsep dia meniupkan sebuah ajaran untuk diyakini oleh Nabi Adam dan keturunannya. Nah, konsep kejadian manusianya itu digambarkan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Mulailah mengarang bebas. Gitu. Oke lah Bang, kita undang dulu muslim yang lain ya. Siap, makasih Bang. Oke, sama-sama Bang Partino, sama-sama. Ya, saya ya. Halo. Sulit kita teman-teman cari muslim yang ngerti agama Islam itu sulit. Sulit setengah mati teman-teman. Sulit.